Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Adkita Dwi Malasanov. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 3 digit terakhir 001. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial pembuatan desain nama, lalu ada penggunaan printer 3D, lalu ada tutorial pembuatan casing Raspberry Pi, lalu yang terakhir ada mereview 5 desain dari 3D print. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, saya akan menggunakan front plane. Lalu, karena nama, jadi di sini saya menggunakan text button. Nah, di sini kita akan menuliskan namanya. Nah, setelah itu, untuk mengubah gaya tulisan dan ukuran, bisa kita klik. Nah, di bagian ini. Nah, kita akan pilih ukuran atau gaya tulisan yang kita inginkan. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, setelah seperti ini, kita akan buat tulisan ini menjadi timbul. Caranya menggunakan Extrude Boss. Untuk ketinggian atau ketebalannya sendiri, saya menggunakan tebal 5. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Lalu kita akan membuat base-nya dengan cara kita klik front plane lagi, kita edit di front plane-nya, lalu kita variasikan menggunakan persegi panjang. Untuk desain dan ukurannya sendiri menyesuaikan dengan keinginan kita. Di sini saya akan menambahkan lingkaran untuk lubang dari si gantungan kuncinya ini. Nah, setelah seperti ini, kita extrude boss lagi. Nah, jadi dia juga akan timbul, namun untuk base-nya kita buat ketebalan 3. Lalu kita klik yang direction 1 ini. Nah, supaya dia ada di belakang. Kalau tidak diklik, dia akan di depan timbulnya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Jangan lupa kita simpan dengan STL file. Oke, kita akan lanjutkan ke software Flash Print. Software Flash Print digunakan untuk menyeting desain yang sudah kita buat. Desain tersebut akan dimasukkan ke mesin 3D dan akan dicetak di mesin 3D. Yang pertama, kita masukkan file desain yang sudah kita buat ke software Flash Print. Untuk mengubah ukuran atau melihat ukuran, kita bisa klik Scale. Dan untuk memindahkan objeknya, kita bisa klik Move. Lalu di sini ada support. Support digunakan untuk membuat penopang desain yang mengambang agar hasilnya terlihat bagus. Karena di sini kita sudah memiliki base, maka kita tidak usah mengaklik support. Lalu kita akan mulai menyeting desain kita dengan cara kita klik Start Slicing. Nah, untuk settingannya saya akan menggunakan settingan yang seperti ini.
Lalu kita klik Slice. Lalu, Slice Preview digunakan untuk melihat bagaimana alur pengeprinan. Apakah sesuai dengan yang kita setting atau tidak sesuai. Lalu jika dirasa sudah sesuai, kita akan simpan file tersebut dan akan disimpan di SD card yang nantinya akan ditransfer ke mesin 3D print. Oke, kita lanjut ke proses pengeprinan. Yang pertama, kita harus menyalakan terlebih dahulu untuk mesinnya, lalu kita masukkan SD card yang sudah ada file desain kita. Lalu kita pilih print, dan kita akan memilih file mana yang akan dicetak. Setelah itu kita print, dan kita akan tunggu suhunya sesuai dengan suhu yang sudah kita setting. Setelah suhunya sesuai, otomatis mesin akan mulai mengeksekusi. Nah, di sini mesin mulai mencetak sesuai dengan desain yang sudah kita buat. Jika sudah tercetak sesuai dengan desain yang kita buat, kita akan matikan mesinnya. Kita akan klik matikan, lalu kita yes, tapi kita harus mematikan dengan keadaan 100%, karena artinya 100% itu yang kita cetak sudah selesai. Setelah selesai, kita akan mematikan mesinnya. Kita klik switch off, dan mesin akan mati. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk memberikan tutorial membuat cover dari Raspberry Pi. Yang pertama, kita akan make assembly from assembly. Setelah itu, kita akan new part. Lalu, kita di bagian belakang kita klik sampai abu-abu seperti ini, lalu kita normal tool. Setelah seperti ini, kita akan membuat lingkaran dengan ukuran 7. Nah, keempat lingkaran ini ukurannya nanti 7, lalu kita extrude boss dengan tinggi 6.
Untuk yang 4 lingkaran ini, 4 tabung ini harusnya tingginya ke bawah, bukan ke atas. Jadi kita perlu ubah. Lalu setelah seperti ini, kita edit part. Setelah seperti ini, kita akan gunakan persegi panjang yang center, kita buat. Lalu kita ukur dengan Smart Dimension, selisihnya dari yang ini dan ini 3, yang bawah dan atas 3. Lalu selanjutnya insert komponen lagi dan new part. Setelah itu kita pilih yang bagian atas ini. Lalu kita edit part lagi. Setelah itu kita pilih yang atas. Sampai keluar ukuran ini. Lalu kita sketch. Kita convert entities. Sampai tertutup seperti ini. Lalu kita extrude boss. Tadi kan kita sudah membuat yang bagian ini. Nah, untuk yang kedua, ketiga, dan keempat dilakukan dengan cara yang sama. Setelah selesai membuat empat-empatnya, kita akan melihat apakah sudah ada.
Nah, ini dia sudah ada ya. Yang ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan memberikan tutorialnya tanpa saya menjelaskan untuk mempersingkat waktu.
Baik, di sini sudah selesai. Selanjutnya, saya akan mereview 5 desain. Untuk desain yang pertama, saya akan mereview yang square box atau kotak yang ini. Nah, kotak ini biasanya dibuat di SolidWorks. Dia tidak terlalu detail, namun harus diperhatikan untuk ukuran, untuk tebalnya, supaya dia nantinya presisi dan jika dipotong hasilnya rapi. Biasanya kotak ini didesain dan dicetak untuk mengetes printer. Apakah printer tersebut menghasilkan cetakan yang rapi atau tidak. Selanjutnya, saya akan mereview desain yang kedua yaitu fish fossil. Nah, desain dari fish fossil ini biasanya dia dipajang atau dijadikan hiasan. Desain ini cukup rumit karena di tulang-tulangnya ini cukup detail. Nah, si fish fossil ini biasanya didesain di software ZBrush atau mungkin di software Blender, seperti itu. Untuk desain yang ketiga adalah berbentuk gajah. Nah, seperti ini untuk desainnya. Bentuk gajah ini sangat detail karena ada kepala hingga kaki, lalu ada belalai, mulut, mata, dan juga telinga. Jadi, harus berhati-hati dan butuh ketelitian serta kesabaran untuk membuat desain gajah ini. Biasanya desain seperti ini didesain di software Blender karena ada lengkungan-lengkungan ini. Bisa juga didesain di SolidWorks, namun butuh ketelitian dan kesabaran. Biasanya desain seperti ini digunakan untuk pajangan. Untuk desain yang keempat itu desain tikus. Di sini desain tikusnya bisa bergerak di bagian sambungan-sambungannya. Untuk desain ini biasanya dibuat di SolidWorks karena bisa menentukan ukuran dari sambungan-sambungannya. Namun harus berhati-hati dalam proses pembuatan sambungan-sambungan yang ada di belakang ini. Karena jika sambungan ini terlalu dekat, dia akan menempel pada saat dicetak, dan jika terlalu jauh, dia akan lepas pada saat dicetak. Untuk desain yang terakhir atau desain yang kelima, dia berbentuk burung. Nah, seperti ini. Biasanya bentuk seperti ini dibuat di SolidWorks. Dia terlihat sederhana, terlihat simpel, namun sangat tricky dalam proses pembuatannya karena di belakang ini dia bentuknya lubang seperti peluit yang nantinya bisa ditiup saat dicetak. Harus sangat berhati-hati dan presisi dalam proses pembuatan desain ini karena jika tidak, dia tidak akan berbunyi di bagian peluitnya ini. Desain seperti ini biasanya cocok digunakan untuk mainan atau mungkin untuk pajangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.